Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya sehingga kita masih bisa berjuang dalam agama Islam. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahr siyam, marhaban ya syahrul Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dipertemukan kembali pada bulan Ramadan ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat berjumpa kembali pada program tahunan SDIT Miftahul Jannah, yakni TBR, Dakwah Pendek Ramadan. Perkenalkan, nama saya Karisa dari kelas 6A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit ilmu mengenai keutamaan menuntut ilmu di bulan suci Ramadan. Kehadiran bulan suci Ramadan ini bagi umat Islam seringkali digunakan untuk memperbanyak ibadah dan amal soleh. Selain ibadah, bulan Ramadan juga merupakan momentum bagi umat Islam untuk memperluas dan mendalami ilmu agama. Kegiatan menuntut ilmu juga termasuk salah satu cara untuk memuliakan bulan suci Ramadan. Jika menuntut ilmu di bulan-bulan biasa memiliki banyak keutamaan, apalagi menuntut ilmu di bulan suci Ramadan, sudah pasti juga akan Allah lipat gandakan pahalanya. Banyaknya dibuka majelis-majelis ilmu, serta terbukanya banyak kesempatan untuk memperdalam ilmu agama pada bulan suci Ramadan ini, seyogyanya dimanfaatkan dengan baik oleh umat Islam dan tidak menyia-nyiakannya. Kesibukan dalam menjalankan tugas pekerjaan keseharian bukanlah alasan bagi seseorang untuk tidak mengikuti aktivitas menuntut ilmu. Terlebih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Begitu juga dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan kepadamu, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan salah satu keutamaan orang yang menuntut ilmu, yakni Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak menuntut ilmu. Darinya kita memahami bahwa ilmu yang membuat manusia lebih mulia bukanlah melalui harta ataupun nasabnya. Keutamaan yang kedua, menuntut ilmu termasuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab ilmu adalah warisan dari para nabi, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab beliau dan para nabi dan rasul lainnya tidak mewarisi harta, emas ataupun berlian, akan tetapi mewarisi ilmu yang dapat bermanfaat bagi umatnya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan yang memiliki majelis ilmu bersama malaikat Jibril yang secara langsung mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap malam. Sebagaimana dalam riwayat hadis,
anna Jibril kana yalqan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailatin min ramadana fayudarisul Qur'an. Sesungguhnya Jibril bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap malam dan mengajarkan Al-Quran kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan yang ketiga, menuntut ilmu akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Menuntut ilmu di bulan suci Ramadan akan Allah lipat gandakan pahalanya. Di dalam kitab Durrah An-Nasihim halaman 11, Syekh Utsman bin Husain menyebutkan hadis riwayat dari Anas bin Malik. Man hadara majlisal ilmi fi Ramadana kataballahu ta'ala lahu bikulli qadami ibadata sanah. Barang siapa hadir di majelis ilmu pada bulan suci Ramadan, maka Allah menulis bagi orang tersebut tiap-tiap jangkahan kakinya sebagai ibadah 1 tahun. Keutamaan yang keempat, jalan menuju surga. Barang siapa menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga, dan malaikat membentangkan sayapnya sebagai tanda ridho. Keutamaan yang kelima, amal jariah abadi. Sebagaimana ilmu yang bermanfaat adalah salah satu dari 3 amal yang tidak terputus setelah kematian, yakni sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakan. Keutamaan yang terakhir, menghidupkan hati dan membawa kebahagiaan. Sebagaimana ilmu adalah cahaya yang dapat menerangi hati dan membawa kebahagiaan dunia akhirat, serta membantu manusia untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Dengan diberikan kemudahan kita mengakses ilmu, kalam-kalam ulama dan syarahnya, serta banyaknya majelis-majelis ilmu baik di masjid, halaqah, pesantren maupun secara daring di bulan Ramadan ini, mari sebagai umat Islam kita tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, akan tetapi memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan pertolongan, taufik dan hidayah kepada kita sehingga ringan untuk beribadah, menuntut ilmu dan mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum summa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.